warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pesan dakwah dalam tema-tema pendidikan atau tarbiyah. Poin yang pertama yaitu pesan dakwah. Pengertian pesan dakwah. Pesan adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan merupakan seperangkat lambang bermakna yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Menurut Astrid, pesan adalah ide, gagasan, informasi, opini yang dilontarkan komunikator kepada komunikan dengan tujuan mempengaruhi seseorang ke arah yang diinginkan komunikator. Sedangkan dakwah memiliki pengertian secara khusus. Secara etimologi, dakwah berasal dari bahasa Arab yang bermakna panggilan, ajakan, atau seruan. Berasal dari kata da'a yad'u yang artinya memanggil, mengajak, atau menyeru. Pesan dakwah Islam bersumber pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama yang meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Jadi, pesan dakwah atau materi dakwah adalah isi dakwah yang disampaikan dai kepada mat'u yang bersumber dari agama Islam. Poin yang kedua yaitu tema-tema pesan dakwah. Berdasarkan temanya, Endang Syaifuddin Ansori membagi pokok-pokok ajaran Islam sebagai berikut. Yang pertama yaitu akidah, yang meliputi iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar Allah. Yang kedua yaitu syariah, yang meliputi ibadah dalam arti khas seperti toharoh, sholat, puasa, zakat, dan haji, dan dalam muamalah yang meliputi hukum perdata dan hukum publik. Selanjutnya yaitu akhlak, yang meliputi akhlak kepada Allah dan akhlak kepada makhluk-makhluk Allah. Selanjutnya yaitu poin C, pesan dakwah dalam pendidikan. Yang pertama yaitu pesan dakwah dalam keluarga. Keluarga adalah unit komunitas terkecil dalam kehidupan sosial masyarakat. Keluarga adalah sekumpulan kapasitas individu. Dari keluargalah unit-unit yang lebih besar itu akan dibentuk. Abdullah Nasih Ulwan dalam bukunya Tarbiyah Aulad fil Islam ada 7 macam pendidikan integratif yang harus terintegrasikan secara sistematis dalam keluarga untuk mendidik anggota keluarga untuk menjadi hamba Allah yang taat, yang mampu mengembankan amanah dakwah ini. Ketujuh pendidikan itu, tema-temanya yang mungkin bisa diambil yaitu adalah tema pendidikan iman, kemudian tema pendidikan moral, kemudian tema psikis, tema pendidikan fisik, tema pendidikan intelektual, dan yang terakhir yaitu tema pendidikan seksual. Pesan dakwah dalam lingkungan keluarga yang dimaksudkan untuk menjadikan sebuah tatanan rumah tangga yang terdiri dari beberapa tujuan. Yang pertama, mendirikan syariat Allah segala permasalahan rumah tangga. Yang kedua yaitu mewujudkan ketentraman dan ketenangan psikologi. Yang ketiga yaitu mewujudkan sunnah Rasul. Yang keempat yaitu memenuhi kebutuhan cinta, kasih anak-anak dan menyayanginya. Dan yang terakhir yaitu menjaga fitrah anak agar anak tersebut tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Terus selanjutnya yaitu yang kedua yaitu pesan dakwah dalam pendidikan formal. Lembaga pendidikan formal dapat juga dikategorikan sebagai media pesan dakwah, yaitu sebuah alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah kepada peserta didik. Pendidikan siswa artinya lembaga pendidikan yang memiliki kurikulum, siswa sejajar kemampuannya, pertemuan rutin, dan sebagainya. Contohnya adalah sekolah dan lain sebagainya. Dalam pendidikan formal terdapat proses kegiatan belajar mengajar, sebuah usaha untuk mengajarkan pendidikan agama, yakni dengan usaha-usaha secara sistematis, pragmatis dalam membantu anak didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan pendidikan agama yang terdapat di dalam lembaga formal tersebut menjadikan ia sebagai sebuah media pesan dakwah yang dapat digunakan oleh seorang dai.
Lembaga-lembaga pendidikan formal itu diantaranya yaitu seperti pondok pesantren, terus madrasah, sekolahan, dan lain sebagainya. Yang penting adalah pendidikan formal. Dan yang ketiga yaitu menyampaikan pesan dakwah dalam pendidikan non formal. Pendidikan non formal yang perlu digalakkan kalangan umat Islam. Pendidikan ini mengiringi kesibukan mereka menempuh pendidikan di sekolah formal. Pendidikan ini bertujuan untuk memberikan bekal keagamaan bagi umat Islam berbagai bidang. Dengan demikian kurikulum pendidikan formal non formal mengacu terhadap kebutuhan pribadi kepada umat. Jadi pendidikan formal non formal itu seperti majelis tilawatul Al-Qur'an atau madrasah tarbiyatul aulad dan lain sebagainya. Itu tema-temanya tentang Al-Qur'an dan Sekian penyampaian pemateri atau presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.